Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you students? Thank you, I'm fine too. Oke, nah sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, before we study English, let's pray together. Start. Finish. Nah, di sini Miss ingin melanjutkan materi kita yang sebelumnya. Yang pertama itu tentang asking for attention, and yang kedua giving and asking opinion. Miss akan menjelaskan satu persatu. Oke? Nah, asking for attention itu untuk apa, Miss? Pasti banyak yang bertanya. Nah, asking for attention itu when you or we want to deliver the announcement in front of the class. You or we need the expression to make you or us become the center of attention. Untuk mempermudah seperti ini. Ketika kita ingin menyampaikan informasi di depan kelas atau di depan orang banyak, kita membutuhkan ekspresi agar orang-orang pendengar ingin tahu apa yang kita jelaskan, ingin tahu, oh ini ngapain gitu. Nah, jadi kita menjadi pusat dari perhatian bagi si pendengar. Contohnya di dalam bahasa Inggris itu seperti May I have your attention, please? Nah, itu maksudnya bolehkah saya mendapatkan perhatian kamu? Atau maukah memperhatikanku? Nah, yang kedua, excuse me, permisi. Nah, umpamanya permisi, saya ingin menjelaskan bla 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 bla. Nah, yang ketiga, stop talking everybody. Stop talking everybody. Nah, itu untuk apa gitu? Untuk memberhentikan para audiens atau pendengar yang berbicara. Jadi berhenti berbicara, guys, gitulah cara mudahnya. Untuk yang keempat, contohnya attention please guys. Attention please guys. Perhatiannya lah guys, perhatiannya lah teman-teman, perhatiannya lah semua. Nah, itu digunakan jika kita ingin memberikan informasi di depan orang banyak, di depan kelas, atau berbicara di depan orang di halayak ramai, formal atau tidak formal, itu bisa digunakan. Oke, yang kedua, giving opinion and asking opinion. Nah, itu apa? Untuk apa, Miss? Nah, giving or asking opinion itu meminta dan memberi pendapat. Pendapat itu seperti apa? Nah, pendapat itu termasuk kata-kata untuk memberikan gagasan ide pada suatu hal atau objek. Seperti kita ingin memberikan saran kepada seorang, ingin memberikan saran kepada siapapun gitu. Nah, contohnya nih, I think that you are very, very beautiful with the dress, hijab, shoes, and etc. Nah, itu maksudnya seperti apa? Nah, gini, saya pikir kamu cantik, saya rasa kamu cantik. Nah, atau kamu terlihat cantik menggunakan baju, jilbab atau hijab, sepatu. Nah, itu merupakan kalimat giving opinion. Kita memberikan opini atau gagasan ide atau pendapat kita tentang apa yang dipakai seseorang. Umpamanya ibu kita, oh mam, atau ibu, bunda, ayah, mama, apapun itu, ibu terlihat cantik menggunakan baju ini, atau kakak terlihat cantik menggunakan jilbab biru. Nah, apa saja itu merupakan memberi pendapat. Kita memberikan pendapat kita. Oke? Usahakan yang positif sehingga tidak menyinggung siapapun. Nah, yang kedua, I have a view that you are so smart. Nah, itu maksudnya saya lihat kamu pintar gitu. Kamu begitu pintar. Nah, umpamanya teman sekelas kita tuh kan sering di kelas ngomong kan, umpamanya kan berbicara seperti ini kepada teman sekelasnya. Ananda, kamu terlihat pintar gitu. Ananda,
menurut saya kamu itu pintar, kamu sangat pintar, kamu begitu pintar. Terus atau melihat ibu, bunda atau mama terlihat cantik hari ini. Nah, itu memberikan opini apa saja gitu, apa saja bisa kita berikan itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terus yang asking opinion. Nah, asking opinion itu seperti meminta pendapat. Kita yang meminta pendapat kepada orang lain gitu. Contohnya, what do you think of? Nah, itu maksudnya apa yang kamu pikirkan tentang gitu. Seumpamanya kakak kamu nih mau pergi jalan sama temennya. Nah, ingin bertanya kepada kamu kan. Terus oh Dek gitu umpamanya, atau nyebut nama deh. Oh Dinda, bagaimana menurut kamu baju kakak gitu? Bagaimana menurut kamu jilbab kakak? Bagaimana menurut kamu warna baju kakak gitu? Nah, bisa ditanyakan dengan what do you think of? What do you think of? Atau what do you think about gitu? Atau sama juga dengan what is your opinion about? Itu artinya bagaimana apa pendapatmu tentang, seperti lagi jalan nih sama orang tua, sama keluarga gitu. Terus di jalan tiba-tiba kita mau tanya nih sama kedua orang tua. Jadi pertanyaannya, ibu, apa yang ibu pikirkan tentang rumah itu gitu? Kita memikirkan rumah itu gede, luas gitu. Apakah sama pendapat kita dengan pendapat ibu kita? Jadi kita ingin tahu gitu, bagaimana pendapat dari ibu kita gitu. Kita ingin meminta pendapat dia tentang rumah tersebut. Atau seumpama ingin meminta pendapat tentang jam tangan yang baru dibeli sama kakak. Terus kamu tanya sama ayah, bagaimana pendapat ayah tentang jam tangan kakak gitu, tentang jam tangan abang gitu. Kita menanyakan pendapat, meminta pendapat. Oke. Terus contoh yang lainnya, do you have any another idea? Nah, maksudnya apakah kamu memiliki ide yang lain? Apakah kamu memiliki kalimat yang lain atau ide yang lain lah gitu, maksudnya udah bagus belum nih, udah cocok belum nih. Itu yang bahasa sehari-hari yang biasa kita gunakan. Terus yang terakhir dari Miss, please say something about. Nah, kayak kita jalan sama teman-teman gitu kan, umpamanya lagi beli es atau kemana gitu. Nah, habis itu kita ngeliat ada hal lucu nih kan, entah lucu aja gitu kejadian. Umpamanya dua orang berjalan juga, terus kayak sepatunya kebalik atau jilbabnya mereng sebelah gitu. Jadi kita kayak nanya sama teman kita, apakah yang kita lihat sama enggak ya gitu. Kita ngetes aja gitu kan. Jadi kita bilang, cobalah gitu bahasa kita, katakan apa yang kamu pikirkan tentang orang itu gitu, apa yang kamu lihat dari orang itu gitu. Terus kita, menurut kamu orang itu kayak mana sih gitu, menurut kamu apa sih yang lucu dari mereka gitu. Jadi please say something about both of them, atau about their clothes, apa aja gitu. Jadi kita bisa minta pendapat sama teman, atau pendapat kita menanyakan kepada orang lain, atau pendapat untuk kita sendiri, atau kita tanya, tolonglah katakan sesuatu tentang handphoneku gitu, tentang bajuku, tentang tugas, mungkin ada yang kurang diperbaiki. Jadi kita minta pendapat sama teman sebaya kita gitu. Okay, now after Miss explained about asking for attention and giving opinion and asking opinion. Nah, setelah ini Miss mau membagikan menjadi beberapa kelompok. Oke, Miss mau bikin games atau kuis. Nah, jadi Miss mau satu orang dari perwakilan kelompok, satu kelompok minimal 3 orang. Oke, one group in 3 member. Jadi satu kelompok 3 orang. Nah, satu kelompok ini masing-masing perwakilannya 1 orang menghadap ke temannya. Paham?
Oke, Miss tunggu ya. 2 menit dari sekarang, cari temennya. Nah, setelah menghadap ke sana, nanti Miss kasih tunjuk tulisan. Nah, yang masing-masing kelompok ini nyebutkan kalimat dari yang Miss bikin. Kalimat dari yang Miss bikin. Nah, setelah itu baru mereka yang di depan ini yang menghadap ke kalian itu mention. Itu masuk ke kalimat apa? Asking for attention, giving opinion, or asking opinion. Sudah? Nah, sebelum kita mulai games kita, Miss mau mereview semuanya dulu. Miss akan memberikan contohnya untuk memperjelas pemahaman dari materi kita. Oke, untuk yang asking for attention, contohnya, may I have your attention please? May I have your attention please? Yang kedua, excuse me. Yang ketiga, stop talking everybody. Stop talking everybody. Yang keempat, attention please guys. Attention please guys. Nah, untuk yang giving opinion, itu hampir rata-rata kalimatnya seperti yang contohnya, I think that, atau I have a view that you are so beautiful. Pokoknya hampir rata-rata I think that, I think your, berawal dari I think itu seperti memberikan pendapat, atau in my opinion. Nah, itu pendapat. Oke, untuk contoh yang asking opinion, yang pertama, what do you think of? What do you think about? Oke, please say something guys. Please say something about. Terus, do you have any another idea? Do you have any another idea? Oke, itu dia review atau contoh-contoh dari kalimat asking for attention, giving opinion, and asking opinion. Setelah itu kembali ke kelompoknya, dan yang perwakilan menghadap ke teman-temannya. Miss akan menuliskan di sini kalimat apa yang ingin kalian mention di masing-masing member. Oke, hurry up student, hurry up. Nah, jadi gini, Miss akan membacakan terlebih dahulu peraturan seperti apa games atau kuis yang ingin kita mainkan. Jadi peraturannya, setiap masing-masing perwakilan member itu membacakan maksimal 3 kali pengulangan. Hanya 3 kali pengulangan. Lebih dari itu, maka itu tidak dianggap benar. Nah, apabila grup yang tidak bisa menjawab, maka kalimat yang sama akan dilemparkan ke next group, ke grup selanjutnya. Apabila grup 1 yang mulai dan tidak bisa menjawab, maka diberikan ke grup 2. Jadi untuk yang bisa menebak itu dari perwakilan yang satu-satu yang menghadap ke kelompoknya. Masing-masing member atau perwakilan dari member menyebutkan, dan perwakilan yang menghadap ke kelompoknya itu yang harus menebak ini termasuk kalimat apa, asking to attention kah, atau asking opinion kah, atau giving opinion. Oke, setelah ini Miss akan memberikan tugas lagi, tetapi kita selesaikan dulu permainan ini. Oke, jadi Miss memberikan kalimat, atau kita memulainya melalui atau dari kelompok 1 dulu. Oke, untuk kelompok 1, bacakan kepada temannya. Bisa dipahami? Oke, hanya 3 kali, ingat. 1, 1, 2, 3, start. Oke, good, yes. Oke, ya. Ini termasuk dari kalimat giving opinion. Kenapa? Karena di sini dia mengatakan, saya rasa atau saya pikir baju kamu sangat cantik, sangat bagus. Nah, itu termasuk kalimat giving opinion. Oke, untuk the next group, ini dia kalimatnya. Oke, kalimatnya ialah, nah ini. Bisa dilihat. Nah, Miss hanya memberikan kelompok untuk masing-masing kelompok 3 kali. Oke, 1, 2,
3, start. Oke, dan grup 2 tidak bisa menjawabnya, maka untuk next group silakan menjawab. Hurry up guys, hurry up. Yes, that's a great. Ya, benar. Nah, ini termasuk ke kalimat asking to attention. Why? Nah, karena di sini terdapat contoh kalimat excuse me, excuse me. Nah, di sini artinya permisi gitu. Dia ingin menjelaskan tuh, I want tell something. Nah, dia di sini berbicara di depan umum. Nah, permisi, saya ingin membicarakan sesuatu, saya ingin menceritakan sesuatu. Di sini memang termasuk kalimat dari asking to attention. Nah, oke. Setelah ini game selesai. Bagi masing-masing kelompok yang mendapatkan poin atau nilai dari pemenangnya, nah, Miss akan memberikan hadiah setelah ini. Nah, untuk selanjutnya apa yang harus kalian lakukan itu, Miss mau kalian masing-masing kelompok itu berdiskusi, membuat resume dari 3 materi: asking to attention, asking opinion, and giving opinion. Nah, masing-masing dari kalian itu menyebutkan masing-masing satu contoh dan penjelasan, sedikit penjelasan, maksudnya apa yang kalian ketahui tentang asking to attention. Maksudnya asking to attention itu untuk apa? Nah, pengertian menurut kalian, menurut kelompok, masing-masing kelompok, dan masing-masingnya satu contoh saja, hanya satu contoh. Oke. Dan itu dikumpulkan minggu depan. Oke, kelas. Thank you so much, student. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week, guys. See you next week, student.